Halo, di video hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatasi masalah tidak terdeteksinya koneksi pada Samsung Odyssey G6 Anda. Jika layar Anda tidak mendeteksi adanya koneksi, maka Anda mungkin perlu melakukan beberapa hal. Jika Anda bisa gunakan monitor lain, itu akan sangat membantu. Jika monitor lain berfungsi, itu akan sangat membantu. Namun jika tidak, saya juga akan mencoba memberikan instruksi tentang cara melakukannya. Jika ada monitor yang berfungsi, jika untuk semua orang, langkah pertama adalah memeriksa kabelnya. Pastikan kabel sudah terpasang dengan benar, baik di bagian belakang monitor maupun di komputer Anda, dan pastikan kabel tersebut tidak rusak. Jika Anda menggunakan kabel murah, kabel tersebut mungkin cepat rusak, biasanya memang mudah rusak. Dan dalam kasus seperti itu, Anda sebaiknya mencoba menggunakan kabel lain, sebaiknya yang disertakan di dalam kotak bersama Samsung. Namun, jika Anda tidak memilikinya, Anda bisa membeli kabel, pastikan kabel tersebut berasal dari merek yang terpercaya. Selain itu, Anda juga perlu memastikan bahwa Anda telah memilih sumber yang tepat. Saat Anda menekan tombol di bagian belakang monitor dan menggeser ke kiri lalu menekannya, Anda bisa menemukan berbagai sumber. Jika salah satu dari sumber tersebut menyala biru, teksnya menyala biru, maka Anda bisa memilihnya. Lalu saya ada dalam kaos yang ini berhasil, seperti yang bisa Anda lihat. Tapi tentu saja Anda tidak menonton video ini karena semuanya berjalan lancar. Jadi mari kita coba beberapa hal lagi di sini. Jika memungkinkan, coba gunakan monitor yang berbeda. Dan juga jika Anda menggunakan kabel HDMI, coba colokkan ke port kedua di bagian belakang monitor Anda. Selain itu, jika komputer Anda memiliki beberapa port HDMI atau DisplayPort, Anda juga bisa mencobanya. Coba saja uji port yang berbeda di komputer Anda, port yang berbeda di monitor Anda untuk mendiagnosis masalahnya. Apakah itu masalah pada port tersebut? Selain itu, jika Anda menggunakan DisplayPort, Anda mungkin ingin mencoba HDMI atau sebaliknya. Cabut juga monitor lain jika Anda memiliki lebih dari satu monitor. Dan sekarang mari kita beralih ke bagian lain, yaitu pengaturan di komputer Anda. Anda bisa lihat saya punya pengaturan di sini. Lalu masuk ke sistem, pergi ke tampilan, dan pastikan semua monitor Anda ditampilkan di sini. Jika tidak, pastikan Anda telah mengatur keperluas desktop atau duplikat desktop, dan Anda mungkin ingin mengklik identifikasi. Kemudian Anda akan tahu monitor mana yang memiliki nomor berapa, dan itu juga bisa membantu Anda mendiagnosisnya. Hal berikutnya yang saya sarankan adalah mencoba untuk sesaat saja. Atur resolusi ke nilai yang lebih rendah atau refresh rate di tampilan lanjutan ke 60 Hz. Hanya untuk mendiagnosis. Juga seperti yang saya katakan, cabut monitor lain. Itu akan memberitahu Anda apakah masalahnya ada pada driver. Sekarang mari kita bicara tentang driver. Driver perlu diperbarui agar semuanya bisa berjalan, dan untuk memperbarui driver Anda mungkin ingin melakukan beberapa hal. Pertama-tama, klik kanan pada desktop Anda, dan Anda mungkin memiliki GPU AMD atau NVIDIA. Saya menggunakan AMD, jadi yang muncul adalah AMD. Tapi jika Anda punya NVIDIA, maka itu yang akan muncul. Jika tidak muncul apa-apa. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi jika muncul, Anda bisa klik di sini. Lalu saya akan tunjukkan caranya pada AMD. Jika Anda menggunakan NVIDIA, tampilannya akan berbeda. Saya akan coba melakukannya nanti dengan NVIDIA, jadi di AMD. Anda masuk ke pengaturan game, lalu ke pengaturan tampilan, dan pastikan semua layar terdeteksi. Jika tidak pergilah ke pertunjukan, kanan. Tidak, maaf, pulang saja, pergi ke pengemudi, periksa pembaruan, dan jika tidak ada, maka kita akan beralih ke bagian selanjutnya sebentar lagi, tetapi pertama-tama, mari kita mulai. Kita akan pergi ke browser untuk mengunduh driver. Jadi untuk mengunduh driver, Anda perlu membuka Task Manager dengan klik kanan pada taskbar Anda, lalu pergi ke bagian performa, dan pilih GPU Anda.
Di sana akan ditampilkan model yang saya miliki, yaitu Radeon RX 570. Jadi cari driver Radeon RX 570. Itulah yang perlu Anda lakukan di sini. Lalu pergi ke bagian driver dan Anda bisa langsung mengunduhnya sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Saya sudah mengunduh dan menginstalnya, tapi Anda bisa mengunduhnya di sini lalu install dan selesai. Sekarang, hal berikutnya, setelah driver terpasang, tentu saja lakukan langkah yang sudah saya tunjukkan sebelumnya untuk memeriksa driver. Namun, jika Anda sudah memasang driver, Anda mungkin justru ingin mencopotnya. Saya pernah mengalami masalah di mana saya mengubah sesuatu di perangkat lunak AMD dan tampilan saya jadi tidak berfungsi. Yang bisa Anda lakukan adalah pergi ke control panel, jadi cukup cari aplikasi control panel, lalu masuk ke program. Anda join System Sites uninstall a program di sini jika tidak menemukannya, dan kemudian seperti untuk mencopot program. Cukup Anda tahu, ketik program bukan di sini, tapi jika Anda kembali ke control panel home, Anda bisa menemukan program, dan Anda bisa menemukan uninstall a program, pilih AMD software, lalu uninstall, atau terima kasih. Perangkat lunak NVIDIA, tergantung mana yang Anda miliki, lalu coba copot pemasangannya dan pasang kembali. Itu yang memperbaiki masalah saya sebelumnya dan benar-benar sangat membantu. Jadi ya, itu dia caranya. Dan sekarang hal terakhir adalah NVIDIA. Saya akan tunjukkan cara melakukannya di NVIDIA. Jika Anda tidak tahu, atau jika semua solusi tadi tidak membantu, maka Anda mungkin perlu boot ke safe mode dan di sana. Copot pemasangan driver jika Anda tidak bisa menghapusnya dari sistem normal, lalu coba pasang kembali di sistem normal. Seperti jika Anda keluar dari safe mode. Jadi saya akan ambil laptop saya yang menggunakan GPU NVIDIA dan kita akan melakukannya. Oke, sekarang mari kita ganti ke HDMI karena saya sudah menghubungkan laptop saya ke HDMI. Kamu. Tapi nanti Mayam sangat mungkin monitor Anda tidak berfungsi. Jadi jika Anda masih menonton video ini, lakukanlah di layar lain jika memungkinkan. Tapi seperti yang sudah saya bilang, jika Anda tidak bisa menggunakan layar apapun, langkah terakhir ini akan menjadi solusi untuk Anda. Karena langkah terakhir adalah menggunakan safe mode. Dan jika tidak berhasil di safe mode, maka saya sarankan untuk menghubungi layanan servis. Tapi mari kita lakukan dua hal terakhir, yaitu yang berkaitan dengan NVIDIA. Untuk sekarang, jika Anda pengguna NVIDIA, cukup klik kanan pada desktop Anda. Oke, entah kenapa juga ada software AMD, tapi perangkat ini punya GPU NVIDIA, jadi seharusnya saya bisa menemukan aplikasi NVIDIA. Jika tidak ada, tentu saja saya bisa menginstalnya dari internet. Saat ini, kartu grafis NVIDIA tidak bisa dijalankan dalam kasus saya ini, jadi saya akan kembali lagi menghubungi Anda karena sepertinya ada sesuatu yang salah. Oke, saya sudah merestart komputer saya, dan sekarang ketika saya membuka aplikasi NVIDIA, Anda bisa melihatnya di sini. Aplikasi ini langsung meminta saya untuk memperbarui aplikasi. Perbarui driver dan saya bisa memilih yang sesuai. Jadi dalam kasus saya akan memilih Studio Driver. Karena driver ini lebih baik untuk software, seperti untuk seniman, kreator, dan pengembang 3 dimensi. Tapi juga ada Game Ready Driver, Anda bisa memilih yang mana yang Anda inginkan. Sekarang saya juga akan setelah melakukannya, saya akan mengaktifkannya. Oke, ada masalah dengan memperbarui aplikasi NVIDIA. Tapi untuk sekarang, saya akan mencoba menutupnya dan membuka kembali aplikasinya. Dan kita akan coba lagi. Sekarang ini sedang memperbarui aplikasinya. Saya rasa bukan drivernya yang diperbarui saat ini, hanya aplikasinya saja. Jadi mari kita lihat di aplikasi seperti apa tampilannya. Mari kita tutup dulu. Oke, dan sekarang driver itu yang kita butuhkan. Sekarang kamu bisa klik unduh untuk memperbaruinya. Saya akan lewati dulu untuk sekarang, tapi kamu bisa melakukannya. Dan sekarang bagian terakhir yaitu Save Mode. Jika kamu bisa menggunakan tampilan apapun, maka cara termudah untuk masuk ke Save Mode adalah dengan membuka pengaturan, lalu pembaruan Windows, dan kemudian opsi lanjutan.
Pemulihan dan kamu akan menemukan startup lanjutan, lalu klik mulai ulang sekarang. Namun, jika kamu tidak bisa, maka kamu perlu mematikan komputer secara paksa, lalu nyalakan ulang berulang kali, dan lakukan itu beberapa kali. Mematikan secara paksa. Mematikan komputer secara paksa pada dasarnya adalah dengan menekan dan menahan tombol power komputer sampai komputer benar-benar mati. Dan kenapa kamu perlu melakukan itu? Itu akan secara otomatis membuka save mode setelah, maksud saya recovery mode, yang memungkinkan kamu membuka save mode setelah beberapa kali percobaan. Jadi mari kita lakukan. Sementara itu, saya akan jelaskan sekali lagi. Jadi mari kita tekan dan tahan tombolnya sampai lampu pada tombol tersebut mati. Jika ada lampu pada tombol atau kipas di komputer kamu, pastikan semuanya mati. Kamu hanya perlu memastikan bahwa komputer benar-benar mati, jadi tahan tombolnya setidaknya selama 10 detik, lalu tunggu sekitar 5 detik. Tekan tombol untuk menyalakan komputer kamu, komputer akan mulai menyala, dan saat proses menyala itu berlangsung, mulai tekan dan tahan tombolnya lagi. Jadi, jangan tunggu sampai proses booting selesai, cukup tunggu sampai logo muncul di komputer kamu. Atau jika tidak muncul, tunggu sebentar, lalu matikan paksa komputer sampai benar-benar mati. Kemudian tunggu 5 detik lagi dan ulangi langkah ini terus-menerus. Sebaiknya tunggu sampai muncul roda berputar seperti ini, seperti yang bisa kamu lihat di sini. Karena roda berputar itu akan memberitahu apakah komputer kamu sedang menyala atau sedang booting ke safe mode. Karena jika rodanya hanya berputar saja, itu berarti komputer hanya masuk ke sistem. Dan kita ingin sampai pada titik di mana di bawah roda itu tertulis sedang mempersiapkan untuk memperbaiki komputer Anda. Ya, gua sedang mempersiapkan perbaikan otomatis. Kamu bisa melihatnya di sini. Jadi sekarang seharusnya secara teknis akan terbuka. Oke, sekarang komputer saya sedang mendiagnosis, jadi saya akan letakkan komputer di sini agar kita bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Komputer sedang mencoba memperbaiki dirinya, tapi saya butuh agar komputer masuk ke mode pemulihan. Jadi jika itu tidak masuk ini, oke, sekarang tidak masuk. Saya akan tekan dan tahan tombolnya lagi agar komputer mati. Dan lakukan lagi dan lagi sampai akhirnya benar-benar masuk ke mode pemulihan. Jadi memang agak merepotkan, tapi sayangnya tidak ada cara lain. Cara ini berlaku untuk semua komputer. Dan saya tidak bisa benar-benar mendemonstrasikan cara-cara yang bekerja untuk. Saya juga tidak bisa memberitahu kamu banyak cara yang berbeda. Dan beberapa di antaranya akan berhasil di beberapa komputer, tapi tidak di komputer lain. Paling baik memang menggunakan metode ini karena pada akhirnya selalu berhasil. Saat ini sedang mendiagnosis, dan menurut saya tidak ada gunanya menunggu sampai proses diagnosis selesai. Jadi saya akan matikan lagi saja. Oke, sekarang tertulis bahwa perangkat telah mengalami masalah dan saya bisa menekan tombol enter untuk masuk ke mode pemulihan. Maaf, ini tidak dalam bahasa Polandia sekarang, tapi saya tidak bisa mengubahnya saat ini. Mari kita pilih opsi untuk memecahkan masalah, yaitu pilihan di sini dengan tanda panah. Kemudian tekan tombol spasi di komputer Anda dan turun lagi ke opsi pemecahan masalah, lalu pilih opsi lanjutan dan tekan spasi, kemudian pilih pengaturan startup. Opsi yang ini di sini. Sekarang akan ada beberapa pilihan dan Anda perlu mencari mode aman. Ketika Anda menekan spasi, komputer akan restart dan memungkinkan Anda memilih opsi boot yang ingin digunakan. Dan kita akan memilih untuk menggunakan mode aman. Jadi seperti yang bisa Anda lihat sekarang, bahasanya sudah dalam bahasa Inggris. Sempurna. Kita bisa menemukan nomor 4, mode aman. Jadi mari kita tekan angka 4 di keyboard. Ini akan membuka mode aman dan di mode aman. Seharusnya sudah berfungsi. Tampilan seharusnya sudah berfungsi. Jika tidak, itu berarti Anda memiliki masalah dengan monitor Anda sendiri. Dan sayangnya hanya satu tampilan yang berfungsi. Jadi di sini,
Yang perlu Anda lakukan hanyalah mencoba mencopot pemasangan driver jika Anda tidak bisa melakukannya di sistem normal, dan juga coba atur beberapa pengaturan jika Anda bisa melakukannya di tampilan di sini. Sayangnya, saya tidak bisa, dan itu normal karena mode aman hanya memungkinkan Anda menggunakan satu tampilan, tapi Anda bisa pergi ke maaf, kita tidak punya internet, jadi tentu saja, tapi Anda bisa pergi ke control panel di sini dan coba copot pemasangan dari sini. Jadi itulah yang bisa kita lakukan. Saya tidak pernah mengerti ini. Jadi saya hanya mengubahnya ke kategori dan copot pemasangan program, lalu Anda bisa menemukan NVIDIA atau AMD Anda dan mencopotnya. Setelah itu, keluar dari mode aman dengan melakukan restart dan coba install kembali drivernya. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.